Dia mulai mengerti. Sudah saatnya kau melakukannya juga. Jadi maksudnya ini persahabatan kami berakhir? Itu tidak akan berakhir. Tapi kalian pasti akan berpisah. Ingat kata-kataku, Nek. Aku pastikan ini. Aku, Priom Takur, berjanji persahabatanku dengan siapapun tidak akan pernah berakhir. Reka! Reka! Pintunya akan terbuka kalau aku... Kalau tidak, aku akan menghancurkan pintu ini. Suruh Mitiles datang ke sini untuk minta maaf padaku. Aku membuat kesalahan. Lidahku tergelincir. Apa kau berpikir bahwa ayah tidak tahu? Bagaimana Reka telah menetapkan pernikahan Lakan dan Punam lebih awal? Ayah, kau mengerti. Tapi kau memintaku untuk menyentuh kaki Bibi dan meminta maaf kepadanya. Ayah tahu siapa yang bersalah. Apa karena aku mengatakan yang sebenarnya dan yang lain tetap diam? Aku tidak keberatan. Itulah perbedaan antara kerajaan dan cara menjalankan sebuah kerajaan. Diam akan dianggap kelemahan. Tapi ketika menyangkut keluarga, maka terkadang seseorang perlu diam saja, Mitiles. Hubungan itu seperti untaian manik-manik, dan tali itu sangat rapuh. Kalau kau kehilangan satu manik-manik, seluruh tali menjadi tidak berguna. Apa itu berarti aku harus tetap diam walaupun aku melihat seseorang teraniaya? Katakan pada ayah, apa kau berpikir bahwa Busan dan Lakan juga serakah? Aku tidak mengatakan begitu, ayah. Kau tidak membungkuk di depan bibimu karena dia jahat. Tapi kau melakukan itu untuk melindungi kebaikan pamanmu. Percayalah pada mereka. Mereka tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Punam. Kalau ada yang salah, maka kami pasti akan mengurusnya. Anakku, kalau seseorang dalam keluarga memiliki hati batu, maka kau yang memiliki itu. Bagi seorang pemimpin, kalau memaksa seseorang itu penting, sama pentingnya untuk menahan diri dan percaya pada orang lain. Semuanya akan berjalan dengan baik. Percayalah. Hei Nona Tantrums, kita bertemu di sini lagi ya. Wah, Lakan Takur. Aku harus katakan, kau menjadi pria pertama di India yang terkadang kau harus datang terlambat. Kau tidak bisa mengantarnya sekarang. Kau tidak perlu mendengarkan kata-katanya, Punam. Ayo, kalau kau mendengarkannya, kau akan terlambat datang ke kampus. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Bibi kepadamu, hah? Kenapa kau selalu menjadi orang yang begitu pemarah? Lihat ini, aku punya pakaian terbaik. Semua ini sengaja aku pesan dari kota Mumbai, spesial hanya untukmu. Itu pasti diobral. Aduh, kau mulai lagi ya. Ini jaket yang kekinian. Lupakan semua itu. Pikirkan ini. Kau akan terlihat sangat tampan ketika mengenakannya. Ini akan menjadi hal yang ditonton ketika Lakan Takur berkeliaran di Begusara dengan jeep terbuka ini, iya kan? Jujur saja, kenapa kau bersikap manis? Pasti ada yang kau inginkan. Ayo katakan saja. Jangan berpikir begitu padaku. Aku hanya punya permintaan kecil padamu. Aku ingin mengantar Punam ke kampusnya untuk hari ini.
Kenapa? Kenapa kau mau mengantarnya? Hmm. Dan kenapa kau selalu menyusahkannya? Aku bersumpah kawan, ini bukan salahku. Ya, bukan salahku. Dia kesal padaku tanpa alasan. Dia bahkan tidak mau bicara lagi denganku. Dasar aktor murahan. Itu pasti salahmu. Apa aku tidak mau jaketnya? Iya, jaketnya. Berhenti marah-marah padaku sekarang. Bukan karena jaket, tapi untuk persahabatan dan sebagai seorang teman. Punam, aku masih banyak pekerjaan. Priom yang akan mengantarmu ke kampus. Aku mencintaimu lah kan? Hmm. Apa yang salah denganmu? Kau tidak mau mendengarku kemarin. Apa sekarang kau tidak mau melihatku juga? Ini jeep nyalakan. Motorku ada di sini. Aku tidak akan pergi dengan orang lain. Kau ini berani sekali ya, menantang perintah nyalakan Takur. Dia tidak menentangku. Itu kemauannya sendiri. Kau bisa menyelesaikannya nanti. Oke? Hanya karena aku seorang penari, yang kulakukan salah. Tapi kau bisa melakukannya secara terbuka. Dan kau menyebutnya persahabatan. Dengar Punam, aku memikat pria karena pekerjaan. Aku tidak berdaya. Tapi kenapa kau melakukan itu? Aku ingin katakan, aku tidak suka ketika kalian berdua bertengkar. Aku akan bicara padanya. Dan jika dia tidak mendengarkan, aku tidak akan segan-segan menamparnya juga. Tapi tolong beritahu aku sesuatu. Apa yang terjadi? Apa yang kali ini dia lakukan? Kenapa kau diam saja? Ayo jawablah pertanyaanku. Hah? Aku tanya sekali lagi padamu. Apa yang sudah dilakukan Priom? Priom tidak melakukan apapun.
Kalau wanita tua itu menemukanku, dia pasti akan menembakku. Biarkan aku melihat rumah ini untuk terakhir kali. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Apa yang harus kulakukan? Semua mimpiku hancur karena wanita tua itu. Menyebalkan. Pasti di sini ada ribuan pelayan. Tapi kenapa tidak ada yang tahan melihatku di sini di antara mereka? Aku sangat tidak beruntung, Tuhan. Kenapa dia mengusirku? Ini tidak adil. Aku tidak ingin pergi dari sini. Aku... Ya Tuhan, tolong temukan cara supaya aku tetap tinggal di sini. Jika dia tidak melakukannya, siapa yang melakukannya? Siapa yang telah menyakitimu? Kenapa kau menangis? Sebelum aku kehilangan kesabaranku, jawab pertanyaanku, siapa yang telah menyakitimu? Katakan, siapa yang menyakitimu? Hah? Sebenarnya, Mendia mengatakan bahwa Priom dan pertemananku. Aku tidak berdaya, tapi kenapa kau melakukannya? Kau sudah memiliki Lakan di satu sisi dan Priom di sisi lain. Kau akan menikah dengan salah satunya, tapi berselingkuh dengan yang lainnya. Ya Tuhan, tolong dengarkan aku, tolong jawab doaku. Katakan sesuatu, beri aku tanda. Kau akan menjawab doaku dan tidak akan membiarkanku pergi. Katakan sesuatu Tuhan, tolong katakan sesuatu. Anakku, aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa taksi pasti dalam perjalanan. Kalau kau pergi sekarang, kau akan pergi dengan bermartabat. Kalau tidak, maka kau akan dibuat malu. Kalau kau ketinggalan kereta, kau harus habiskan seluruh malam yang dingin di peron di antara nyamuk-nyamuk yang nakal. Dasar pria celaka, berani kau meledekku. Kalau Nyonya mendengarmu, dia akan menembak kita. Beraninya kau menggunakan Tuhan sebagai dalih. Awas kau ya, setelah kematianmu, para malaikat akan menyeretmu ke neraka. Dan setelah itu, maka semoga kau dihukum dengan seberat-beratnya. Lakan Takur, ada apa? Apa yang terjadi? Lakan? Ya Tuhan, Lakan, apa yang kau lakukan? Lakan Takur, Ayo, Nenek, lihat Lakan. Lakan Takur, iya. tolong, jangan. Kau hampir tidak pernah bicara pada Lakan.
Tapi kau sepertinya tidak pernah kehabisan hal untuk dibicarakan. Lakan! Hentikan, Lakan! Apa kau sudah kerasukan setan? Berani sekali kau memukul seorang wanita. Apa yang sudah dia lakukan? Kau wanita yang tidak berharga. Beraninya kau melakukan itu. Apa kau tidak tahu bahwa Punam adalah calon istriku? Ah! Beraninya kau mengatakan hal seperti itu padanya. Biar aku jelaskan. Punam salah paham denganku. Rasakan ini. Lakan! Apa yang melakukan, Lakan? Kau tidak perlu berbohong. Kau jangan bersandiwara. Aku akan mengakhiri semua ini di sini. Kau jangan ikut campur. Singkirkan kakimu, Kak. Cobalah dengan sekuat tenaga. Berusahalah lebih keras. Aku menantangmu untuk menyentuhnya. Sekarang tinggalkan dunia. Bindia tidak akan meninggalkan Begusarai. Lebih baik kau jangan ikut campur dalam masalahku. Diam! Kau memiliki keberanian untuk berdebat denganku. Kau bukan pemimpin tempat ini. Kau juga belum menjadi pemimpin di sini. Siapa yang mengizinkanmu berperilaku buruk padaku? Ayo bicara padaku. Kenapa kau menatapku? Mau pukul aku? Atau kau yang aku pukul, ha? Saat kau kehilangan kesabaran, kau bertindak seperti binatang. Belajarlah mengendalikan dirimu. Kaulah yang seharusnya belajar mengendalikan dirimu, Kak. Jelas sekali kau dibutakan oleh cintanya.
Kami tidak lakukan. Hentikan. Kami tidak hentikan. Sudah. Apa kau gila? Kau mau memukul kakakmu? Tolong tenanglah. Kenapa kakak kehilangan kesabaran padanya? Dia tidak pantas dihormati. Lakan, ku minta tutup mulutmu. Justru dia telah melupakan semua kelakuannya. Dia sudah tidak punya sopan lagi. Apa yang membuatmu begitu sombong? Ayo, lakukan. Ayo, cepat lakukan. Hei, hentikan. Aku pikir kau masih belum puas. Jadi kenapa kau tidak bertarung lagi? Pertarungan. Kenapa ragu-ragu, ha? Kau sudah mengolok-olok keluarga kita dan dirimu sendiri di depan semua orang. Apa kau malu bertarung di sini? Ayo bertarung. Kau tidak bisa mengendalikan amarah dan kesombonganmu. Apa kau pikir kau bisa mengurus bisnis dan keluarga setelah aku? Haruskah aku mengembalikanmu? Menembaklah satu sama lain dan akhiri masalah ini. Maafkan aku, Ayah. Jangan lakukan itu. Jangan minta maaf padaku. Kalian tidak akan pernah aku maafkan. Tidak akan pernah. Aku punya banyak impian untuk kalian. Aku pikir anak-anak aku tidak akan pernah bertengkar di antara mereka satu sama lain. Aku pikir kalian akan selalu tinggal bersama dan akan selalu rukun bersama. Tapi ternyata kalian berdua sudah saling menodongkan senjata. Kalau kalian ingin membunuh seseorang, ambil ini. Bunuh aku sekarang juga. Kalian sudah menghancurkan hatiku. Bunuh aku sekarang juga. Ayo. Aku setuju. Aku telah mengajari kalian menembak. Tapi aku juga mengajari kalian untuk mencintai saudara kalian. Dan pernahkah kau melihat Pulan dan aku berdebat atau berkelahi satu sama lainnya? Kakak harus memastikan bahwa adik harus menghormati kakaknya. Tapi seorang kakak harus memberkati yang lebih muda. Dan yang lebih muda perlu mencari berkahnya. Ayo sekarang kalian berdua berpelukan dan meminta maaf satu sama lainnya. Ayo. Cepat kalian saling meminta maaf.
Syukurlah ayah, mereka memperbaiki keadaan. Tolong maafkan mereka berdua ya ayah. Mereka tidak akan mengulanginya lagi. Aku merasa sangat bersyukur karena kalian berdua tidak berkelahi lagi. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita harus mencari tahu apa penyebab dari masalah ini. Aku bicara tentang penari itu. Maksudku Bindia. Apa dia tetap akan ada di sini sesuai keinginan Mitiles? Atau dia akan mati sesuai keinginan Lakan? Penari itu. Dia sudah berkelakuan buruk pada Punam. Aku ingin sekali menembaknya, tapi dia adalah seorang tamu. Bukan kebiasaan kita untuk membunuh seorang tamu, iya kan? Mitiles, mintalah orang-orangmu untuk mengusir penari itu pergi dari Begusarai. Setelah hari ini, aku tidak ingin melihatnya lagi di Begusarai. Bindia tidak akan meninggalkan Begusarai, ayah. Mitiles, berani sekali kau. Aku tidak berani. Ini tentang janjiku padanya. Kalau sekarang kita tidak membunuh tamu kita, maka kita tidak mungkin mengingkari janji kita. Dua hari yang lalu aku telah berjanji pada Bindia bahwa dia akan meninggalkan Begusarai hanya setelah tampil di pernikahan Lakan. Janji yang dibuat untuk penari rendahan bagiku itu tidak penting. Orang-orang menepati janjiku dengan bisnis. Ini tidak berjalan di atas kertas. Ini berjalan di atas janji kami sendiri. Usaha bernilai jutaan karena perintahku. Jika kita melanggar janji yang dibuat untuk penari rendahan ini, tidak akan ada lagi yang akan menganggap serius kata-kataku. Ini langkah tepat untuk membangun peradaban kita. Tapi satu langkah yang salah sudah cukup untuk menghancurkan. Kalau ayah masih berpikir bahwa aku akan membuang Bindia dari Begusarai, itu adalah pemikiran yang salah yang pernah ayah pikirkan. Tapi percayalah, ketika waktunya nanti, aku pasti akan melaksanakan apa yang ayah inginkan, yaitu membuang Bindia dari Begusarai. Lihat saja nanti. Ayah pergi. Apa keputusannya? Kalau Takur sudah berjanji, tidak ada yang harus diputuskan. Setiap orang harus mengikutinya.
Dan kau adikku, berperilakulah yang baik. Jangan kau bertindak seperti tadi lagi. Itu bodoh. Penjahat itu sudah memukilmu sampai babak belur. Sini, berikan. Terkutuklah dia. Apa yang kulakukan? Ya, semoga akan membusuk di neraka ya. Dan Tuhan memberkati Mitiles. Dia sudah menyelamatkan hidupmu. Dan pria yang jahat itu membusuk di neraka. Untungnya tidak ada memar yang abadi di wajahmu. Kalau tidak akan ada yang membayarmu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku sudah menutupi wajahku sepanjang... tapi bajingan itu sudah memberiku banyak memar dan memukulku. Tapi tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Sudah. Sini, berikan. Aku senang kau memiliki beberapa hari. Kau akan bisa tidur nyenyak di kereta nanti. Kalian, kenapa kalian datang ke sini? Kami baru saja mau pergi. Ayo pergi. Ayo. Iya. Aneh. Kalian tidak boleh pergi. Tuan Takur telah memerintahkan bahwa sampai acara pernikahan selesai, kau harus tetap tinggal di sini. Harus tinggal di mana? Di sini. Dan satu lagi, cepat bongkar tasmu. Dan tinggallah di sini. Cepat lakukan. Apa kau mengerti? Hai, Gungru. Tolong cubit aku. Apa aku bermimpi? Aduh. Kau ini bodoh, kenapa lakukan itu? Sebenarnya kau bahagia atau marah? Dua-duanya. Aku senang karena Mitiles Takurlah yang datang untuk membantuku tetap tinggal di Begusarai. Tapi aku kesal dengan Punam. Karena dirinya aku dipukuli begitu parah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting aku tinggal di sini. Lihat saja nanti. Lihatlah, aku kehilangan berat badan. Tapi fisikku membaik. Maya, mana sabuku? Jadi kau sedang jatuh cinta dengan penari itu? Mana sabuku? Aku mau jawaban. Apa kau jatuh cinta? Apalah kan hidup atau mati? Maya, gunakanlah otakmu sebelum aku menjadi raja. Aku akan menjadi penguasa kerajaanku. Setelah ayahku pensiun dan dia sama sekali tidak berdaya, disitulah aku berkuasa. Tapi Lakan menentangku. Dan seandainya aku mencintai Bindia, aku akan membunuh Lakan di sana dan dia akan terbaring. Tidak ada yang berani menyakiti rambut di kepalaku ini. Kau mengerti? Apa kau akan memberiku ikat pinggang atau haruskah aku menarik celanaku? Sebentar. Kalau kau tidak memiliki perasaan padanya, kenapa kau seperti itu? Dia sudah selesai menari dan menghibur. Dan dia harus pergi sekarang.
Aku tidak perlu menjelaskannya sendiri padamu. Tapi aku hanya akan mengatakannya kepadamu bahwa aku sangat mencintai anak-anakku. Dan aku harus mengatakan ini padamu. Bahkan jika aku pergi pada wanita lain dan menghabiskan malam bersamanya, aku akan selalu kembali kepadamu. Kau akan jadi satu-satunya istriku dan hanya anak-anakmu yang akan memiliki namaku sebagai nama ayah. Itu saja. Jadi tidak perlu memikirkannya, apalagi menuntutku. Jangan memaksaku untuk berubah pikiran. Walaupun aku harus membelai wajahmu, tetap saja aku tidak bisa dipaksa. Kau tidak suka ketika ayah dan pamanmu bertengkar, kan? Kalian berdua juga bertengkar, namun kalian damai lagi. Benar kan? Demikian pula ayah dan pamanmu akan melupakan semua permusuhan itu. Tapi kan kami hanya berebut mainan, Nek. Kami berdua saja suka berbagi mainan setiap hari. Tapi kenapa ayah dan paman Lakan suka bertengkar? Kenapa ayah dan paman Lakan tidak bisa akur ya? Yang kau katakan itu benar. Nenek punya ide. Nenek akan belikan mainan untuk kalian, supaya kalian senang. Sekarang sebaiknya kau pergi dan ambilkan toples yang tersimpan di lemari nenek. Kakak ipar, kita bisa menenangkan anak-anak. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Mainan apa lagi yang akan kau berikan? Aku tahu kalau mainan tidak bisa menyatukan mereka. Tapi pada suatu hari nanti anak-anak ini dinyatakan sebagai pewaris kerajaan. Dan mereka berhenti berkelahi. Tapi kakak ipar, bukankah Pulan perlu memutuskan sesuatu tentang ahli warisnya? Pulan tidak lebih kuat dari takdir. Apalagi untuk Pulan, dia sudah tua, pasti akan lemah kalau terbawa ombak. Ini saatnya untuk mengambil keputusan. Siapa yang lebih pantas menjadi pewaris Pulan untuk meneruskan Begusarai ini? Apa itu Mitiles? Apa itu Lakan? Atau Priom?